Pernah nggak sih kamu merasa hidup ini absurd? Kayak nggak ada aturan yang jelas, semua terasa random, dan sepertinya cuma soal keberuntungan? Nah, itu karena kamu belum melihat hidup sebagai sebuah permainan. Bukan permainan biasa, tapi game yang punya aturan, strategi, dan tentu saja, pemenang serta pecundang. Banyak orang menjalani hidup tanpa sadar kalau mereka sebenarnya sedang memainkan game ini. Mereka bangun pagi, kerja, pulang, nonton Netflix, tidur, lalu ulangi lagi. Tanpa benar-benar berpikir mereka bisa memilih cara main yang berbeda. Ini seperti jadi NPC atau non-playable character di game. Cuman ada di sana untuk mengisi dunia, tapi nggak benar-benar berperan penting. Padahal, kalau kamu paham aturannya, kamu bisa memainkan game ini dengan lebih baik. Kamu bisa memilih strategi, meningkatkan skill, dan menentukan sendiri bagaimana kamu ingin menang. Kalau kamu mengabaikan semua ini, ya siap-siap saja dikendalikan oleh permainan itu sendiri. Hidupmu cuma reaksi terhadap keadaan, bukan sesuatu yang kamu arahkan sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang, kamu mau jadi pemain utama atau sekadar NPC yang ikut arus? Kalau kamu masih berharap ada seseorang yang bakal datang menyelamatkanmu, membimbingmu keluar dari kesulitan, atau memberi semua jawaban atas masalah hidupmu, ya, maaf banget, tapi itu nggak bakal terjadi. Hidup ini game single player, kamu yang pegang kontrolnya, dan nggak ada mode co-op di mana orang lain bisa menyelesaikan level sulit buat kamu. Iya, kamu bisa punya tim, aliansi, atau support system, teman, keluarga, mentor. Mereka bisa kasih tips, dukungan, atau bahkan power up sesekali. Tapi pada akhirnya, yang harus ngejalanin misinya tetap kamu. Nggak ada yang bisa belajar skill untukmu. Nggak ada yang bisa push up buat bikin ototmu tumbuh. Nggak ada yang bisa menghadapi ketakutanmu selain dirimu sendiri. Makanya, kalau kamu terus berharap ada seseorang yang bakal datang mengubah hidupmu, itu sama aja kayak nunggu karakter NPC di game kasih kamu cheat code. Nggak akan terjadi. Jadi mau stuck di level yang sama terus, atau ambil kendali dan mulai upgrade karaktermu? Kalau hidup ini game, berarti kamu adalah karakternya. Dan kabar baiknya, karakter ini bisa di-upgrade. Kamu nggak stuck dengan pengaturan default yang diberikan sejak lahir. Mau jadi lebih pinter? Bisa. Mau lebih kuat? Bisa. Mau lebih percaya diri? Bisa. Semua tergantung seberapa banyak XP atau experience points yang kamu kumpulkan dari latihan, belajar, dan tantangan yang kamu hadapi. Masalahnya, banyak orang berpikir kalau mereka terjebak dengan stats awal mereka. Aku nggak berbakat, aku pemalu, aku nggak bisa kaya. Hey, itu cuma status awal. Karakter yang lemah di awal bisa jadi overpowered kalau terus leveling up. Cara upgrade? Ya, sama seperti di game. Latihan, belajar, dan menghadapi tantangan. Setiap kali kamu mempelajari skill baru, menyelesaikan masalah, atau bahkan gagal dan bangkit lagi, kamu sedang meningkatkan karaktermu. Yang membedakan pro player dari yang lain adalah mereka sadar kalau progres itu ada di tangan mereka sendiri. Jadi, mau tetap jadi karakter level 1 selamanya, atau mulai grinding biar jadi versi terbaik dari dirimu? Di setiap game, ada mata uang atau sumber daya yang harus dikelola dengan baik. Di hidup ini, sumber daya utamamu adalah waktu, energi, pengetahuan, dan uang. Kalau kamu asal pakai tanpa strategi, ya siap-siap stuck di level yang sama terus. Banyak orang buang waktu kayak punya stok unlimited. Scrolling media sosial berjam-jam, binge watching tanpa henti, nongkrong tanpa arah. Padahal, waktu itu sumber daya paling langka. Sekali habis, nggak bisa di-reload. Lalu ada energi. Kamu bisa aja punya waktu, tapi kalau energimu habis karena gaya hidup berantakan, begadang tiap malam, atau terlalu sering mikirin hal-hal nggak penting, ya tetap aja nggak bisa ngapa-ngapain. Energi itu kayak HP atau health points. Kalau habis, ya kamu nggak bisa main. Pengetahuan dan uang juga penting. Orang sukses bukan cuma kerja keras, tapi juga kerja pintar. Mereka investasi di skill, cari cara biar uang bekerja buat mereka, dan nggak buang-buang sumber daya buat hal yang nggak nambah value di hidup mereka.
Intinya, kelola sumber dayamu kayak pro player. Jangan cuma main asal-asalan, tapi rancang strategi biar progresmu makin cepat. Jadi sekarang coba cek lagi. Kemana aja waktu, energi, dan uangmu selama ini? Apa sih arti menang dalam hidup? Banyak orang nggak pernah kepikiran soal ini. Mereka cuma ikut arus, ngejar apa yang dibilang sukses oleh orang lain. Kuliah bagus, kerjaan keren, punya rumah besar, mobil mewah. Tapi pernah nggak kamu nanya ke diri sendiri, ini beneran tujuan gue atau cuma ikut-ikutan? Masalahnya, kalau kamu nggak pernah mendefinisikan kemenangan versimu sendiri, kamu bakal capek ngejar sesuatu yang mungkin nggak bikin kamu bahagia. Hidup ini bukan kompetisi siapa yang punya lebih banyak harta, tapi siapa yang bisa hidup sesuai dengan apa yang benar-benar dia inginkan. Bagi sebagian orang, kemenangan itu kebebasan finansial. Buat yang lain, mungkin hidup santai di desa, punya waktu buat keluarga, atau bisa keliling dunia tanpa beban. Nggak ada yang salah, karena nggak ada aturan baku soal apa itu sukses. Jadi, sebelum buang-buang waktu mengejar sesuatu yang belum tentu cocok buatmu, duduk sebentar dan tanya ke diri sendiri, apa arti menang dalam hidup gue? Setelah tahu jawabannya, baru deh atur strategi biar sampai ke sana. Kalau di game, kamu bisa pause buat mikir strategi, bisa restart kalau salah langkah. Tapi di hidup, nggak ada tombol pause, nggak ada tombol reset. Waktu tetap jalan, entah kamu bergerak atau diam di tempat. Banyak orang nunggu waktu yang tepat buat mulai sesuatu, nunggu mood bagus, nunggu kondisi ideal, nunggu motivasi datang. Padahal, sementara kamu nunggu, hidup tetap berjalan dan waktu nggak bakal nunggu balik. Setiap detik yang lewat nggak bisa diulang. Orang sukses paham ini. Mereka nggak nunggu momen sempurna, tapi mereka mulai sekarang, belajar di jalan, dan adaptasi kalau ada tantangan. Mereka tahu bahwa lebih baik melangkah dengan ketidaksempurnaan daripada diam dalam penyesalan. Jadi kalau kamu masih nunggu sesuatu buat mulai bergerak, sadarilah satu hal. Waktu tetap berjalan, apakah kamu ikut maju atau tetap di tempat? Seringkali, orang malah menyerah sebelum benar-benar coba. Mereka udah kepikiran duluan, hidup ini susah banget, nggak mungkin bisa. Atau, ini pasti gagal deh, gua nggak cukup bagus. Mereka udah siap dengan alasan, padahal belum coba seutuhnya. Sama kayak main game, kamu udah menyerah sebelum bahkan ambil controller. Yang banyak orang lupa adalah, setiap tantangan itu bisa diselesaikan, asal kamu mau coba dan cari cara. Kebanyakan malah stuck di awal, ngerasa kesulitan sedikit langsung mundur, nonton orang lain sukses tanpa melihat prosesnya. Mereka mungkin lebih fokus ke side quests yang nggak ada hubungannya dengan tujuan utama mereka, daripada fokus ke misi yang lebih penting. Jangan begitu dong. Pemenang? Mereka ngerti banget kalau dalam game ini, yang bikin menang adalah ketekunan. Mereka tetap maju, meski kadang salah langkah, karena mereka tahu, proses itu bagian dari permainan. Kalau kamu nggak berhenti, kamu akan terus berkembang, nggak peduli seberapa lama waktunya. Jadi, daripada terus-menerus mundur di awal, kenapa nggak coba maju dan lihat apa yang bisa kamu raih? Kamu nggak akan tahu sampai kamu mulai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.